Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan saudara. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita akan bersaat teduh. Tundukkan kepala saudara-saudara sekalian. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Gunakan waktu ini untuk bersaat teduh. Hati kita supaya Roh Kudus menguasai hidup saudara, dan biarlah hari ini Tuhan berkenan kita untuk datang di hadirat-Nya. Kita bersyukur hari ini kita besar ada di tempat ini karena besar anugerah daripada Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita naikkan pujian. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita hari ini menghadap hadirat Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita naikkan satu pujian. Waktu Tuhan. Allah dan Bapa kami yang kami kenal hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Pada pagi hari ini kami naikkan syukur kami di hadirat-Mu, bahwasanya Engkaulah Allah Bapa kami yang telah meliharakan umat-Mu, sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk keadaan kami hari ini. Kami bersyukur untuk waktu Tuhan. Kami meyakini waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini. Jadi Aku berkenan supaya menjadikan lupa-lupa harum di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan kami atas segala dosa dan kelemahan kami, dan ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan, supaya menjadikan doa-doa yang harum di hadapan Tuhan. Saat persembahan ini kita akan memujikan Tuhan dengan satu pujian, jadikan aku pancaran berkat.
mari kita akan berdoa, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah memberkati di dalam keseharian kami dari hari demi hari. Dan saatnya Tuhan hari ini kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan kami memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Berkati Tuhan persembahan dan perpuluhan ini supaya menjadi depan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cibinong, Kau memberkati setiap kami, baik usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kau berkati supaya menjadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian surgi kita, berkati persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dwi Kurniadi. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba.
waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan melalui siaran YouTube. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya ingin mengambil satu pokok renungan dengan judul bertahan dalam beban, berkemenangan dalam Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi bahwa saat ini di Indonesia bahkan di banyak negara sedang menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 yang mana ini menguras perhatian, energi dan juga finansial atau keuangan di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Bahkan juga di setiap keluarga dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasakan. Mungkin di antara Bapak Ibu dan Saudara ada menghadapi berbagai kesulitan. Mungkin Bapak Ibu yang menjadi pengusaha berupaya supaya tidak merumahkan para pekerja, karena pasti usaha atau dunia usaha sedang melemah dan mungkin usaha Bapak Ibu dan Saudara mengalami dampak dari pelemahan ekonomi ini. Dan karyawan rindu supaya mereka tetap bisa bekerja dan menerima upahnya. Nah, ada tuntutan dari karyawan, tuntutan dari keuangan bahwa kalau hal ini berlarut-larut, mungkin Bapak Ibu dan Saudara akan bangkrut usahanya, dan ini memerlukan penanganan yang serius, dan kita harus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi karyawan yang sudah dirumahkan, tidak bisa bayar kontrakan atau juga bahkan makan, ya pemerintah berupaya untuk menyiapkan itu, tetapi memang banyak hal yang bisa menghambat bantuan dari pemerintah. Dalam situasi seperti ini juga banyak ayah yang harus bekerja dari rumah dengan upah yang lebih murah karena perusahaan juga mengalami situasi yang tidak menggembirakan. Tidak demikian juga dengan para ibu. Ibu berupaya supaya dapurnya tetap menyala dengan kondisi keuangan yang pas-pasan yang diterima dari suami, diatur sedemikian rupa supaya dapurnya tetap menyala. Anak sekolah lelah belajar di rumah, dibimbing oleh ibu atau ayah yang terkadang marah-marah karena tidak dibekali oleh ilmu yang mumpuni untuk membimbing anak-anak mempelajari materi pelajaran yang disiapkan dari sekolah. Nah, itulah banyak hal yang mungkin masih banyak lagi pasti akan dihadapi Bapak Ibu dan Saudara, tekanan demi tekanan, dan bagaimana kita bertahan. Kita akan belajar dari Daud yang dapat bertahan di dalam tekanan, bahkan dapat berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita membaca ayat firman Tuhan.
Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberi kepada kami kesempatan yang indah untuk kami belajar bersama-sama, merenungkan, memikirkan, merasakan firman Tuhan. Dan dialah ya Bapa, Roh-Mu yang kudus dan suci menolong kami supaya kami mengerti, memahami apa yang Engkau maksudkan di dalam tulisan yang akan kami baca ini. Tulisan firman Tuhan ini kiranya ya Tuhan akan membimbing kami untuk dapat kami bertahan dalam beban dan bahkan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hati pikiran kami, biarlah semuanya Tuhan kuasai. Lebih juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa, bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 30. Ini perikop cukup panjang, tetapi kita akan membaca bagian-bagian tertentu saja untuk mempersingkat waktunya. Kita akan melihat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini peristiwa di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan kemudian sesudah Daud beberapa kali dapat meloloskan diri, bahkan sebenarnya ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, sehingga karena Tuhan Daud tidak melakukan perbuatan yang kurang berkenan kepada Tuhan, yang menghormati urapan Tuhan yang ada pada Saul, sehingga dia membiarkan Saul hidup. Tetapi pada akhirnya Daud mengungsi, lebih tepatnya, atau mencari perlindungan kepada seorang raja, ya, Raja Filistin. Dan Daud diberi daerah untuk mereka tinggal, Daud dan juga orang-orangnya, untuk mereka tinggal di Ziklag. Ini di tanah orang Filistin. Mari kita membaca ayat 4 dari 1 Samuel pasal 30. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiathar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Daud ingin maju berperang bersama raja orang Filistin, sehingga Daud dan prajuritnya, orang-orangnya harus meninggalkan Ziklag, kota yang menjadi tempat tinggal mereka sementara, meninggalkan
istri mereka dan anak mereka. Tetapi kemudian datanglah orang Amalek dan membakar kota itu, kota Ziklag itu, dan orang-orangnya, kambing dombanya, semua barang jarahannya diangkut mereka. Sehingga ketika Daud disuruh pulang oleh Akis raja orang Filistin, yang mana Daud mengungsi atau minta perlindungan kepadanya karena raja-raja orang Filistin, panglima-panglima orang Filistin tidak menghendaki Daud ikut di dalam peperangan itu, sehingga Daud kembali kepada kotanya, kepada istrinya dan anak-anaknya. Tetapi ketika mereka sampai ke Ziklag, tempat mereka tinggal sementara, Ziklag sudah terbakar habis. Sehingga mereka sangat sedih. Mereka semua menangis. Dan bahkan dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis karena kepedihan mereka. Jadi Daud sangat amat sedih, juga seluruh rakyat yang menyertai mereka. Bahkan Daud dalam keadaan terjepit karena orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan Daud, yang selama ini menyertai mengikuti Daud, akan melempari Daud dengan batu karena kesedihan mereka, kepiluan mereka, karena anak istri mereka ditawan oleh orang Amalek. Jadi Daud dalam kondisi terjepit. Bapak, Ibu dan Saudara, terjepit bukan saja karena dikejar-kejar Saul, terjepit bukan saja karena sebagian besar orang-orang Filistin tidak menyukai Daud, tetapi bahkan orang-orang yang selama ini menyertai Daud dengan setia pada saat ini, ketika Ziklag dibakar habis oleh orang Amalek, orang-orang yang selama ini setia loyal dengan Daud bahkan akan melempari Daud dengan batu. Ini sebuah kesedihan. Daud ada sampai pada situasi yang sulit, Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat atau belajar lebih tepatnya bagaimana Daud dapat bertahan di dalam tekanan, bahkan dapat berkemenangan. Nah, latar belakang Daud, Bapak, Ibu dan Saudara, Daud sudah biasa menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Jadi Daud ditempa situasi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari keluarganya Daud, ya, tidak diperhitungkan. Tanpa sadar, keluarganya menjatuhkan mental Daud. Orang tuanya tidak memperhitungkan Daud ketika Samuel hendak mengurapi salah satu anak dari Isai, yaitu ayah Daud. Daud tidak diundang di dalam perjamuan, di dalam ibadah itu. Daud ada di padang menggembalakan kawanan domba, dan Isai menunjukkan anak-anaknya atau kakak-kakak Daud supaya Samuel memilih di antara kakak-kakak Daud itu yang mana yang akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dan rupanya Samuel tidak menemukan orang yang Tuhan maksud, sehingga Samuel bertanya, "Masih adakah anak?" Dan baru Daud dipanggil dari padang penggembalaan untuk diurapi oleh Samuel. Jadi Daud tidak diperhitungkan sebagai satu nominasi untuk dipromosikan atau diorbitkan, ya, menjadi seorang yang bakal menduduki tahta kerajaan.
ayahnya tidak memperhitungkan. Bahkan kakak-kakaknya seringkali menghina Daud. Ketika Daud ada di dalam medan perang karena harus mengantar bekal kepada kakak-kakaknya karena disuruh ayahnya, dan Daud berencana untuk membunuh Goliat. Daud menghina kakak-kakaknya, maksud saya kakak-kakaknya menghina Daud. Jadi Daud juga, ya Bapak Ibu dan Saudara, Daud juga mengalami yang namanya situasi yang ditempa atau dibentuk oleh keadaan, oleh orang-orang di sekitarnya. Ini menempa dia untuk menjadi pribadi yang kuat. Selain daripada itu, Daud juga mengalami yang namanya tidak mendapat kepercayaan oleh Raja Saul ketika mau melawan Goliat. Dia diragukan kemampuannya oleh Raja Saul. Dia dilecehkan oleh Goliat ketika dia berhadapan muka dengan Goliat. Dia dilecehkan, dan dia akhirnya sesudah kemenangan demi kemenangan diperoleh Daud dalam medan peperangan, Daud dimusuhi oleh Saul. Saul mencoba untuk membunuh Daud. Kemudian yang terakhir yang baru saja kita baca tadi, Daud hendak dilempari atau akan dilempari oleh orang-orang yang mengikutinya. Bapak, Ibu dan Saudara, ini tekanan demi tekanan dialami oleh Daud. Tetapi Daud orang yang luar biasa. Dia ditempa oleh situasi, keadaan, orang-orang, dan dia dapat bertahan di dalam tekanan. Bagaimana Daud dapat bertahan di dalam tekanan dan bahkan berhasil berkemenangan? Hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia melihat dengan kacamata positif. Melihat dengan kacamata positif. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ini ada tukang jam atau orang yang menservis jam yang sangat kecil komponen jam itu, lalu orang itu menggunakan kacamata positif, kacamata pembesar untuk melihat benda-benda yang kecil itu supaya terlihat jelas. Diperlukan kacamata positif. Daud melihat segala sesuatu dengan kacamata positif, sehingga dia dapat melihat dengan jelas. Dia menilai segala sesuatu, menilai situasi dengan kacamata positif. Yang positif yang dia lihat. Ketika disuruh mengembalakan ternak di padang, ada waktu senggang yang cukup banyak untuk dia dapat manfaatkan. Maka dia memanfaatkan, dia latihan bermain kecapi, dia menulis syair, dia latihan menggunakan peralatan untuk membela domba-dombanya. Nah, ini yang digunakan di saat dia di padang menggembalakan kawanan domba. Walaupun itu ada rencana atau maksud dari kakak-kakaknya untuk supaya dia tidak bersama kakak-kakaknya berperang karena masih muda, masih kecil, biarlah dia menggembalakan. Ini pekerjaan yang remeh-temeh, biar untuk dia. Tetapi Daud tidak meremehkan itu. Dia melihat itu sebagai hal yang positif. Ini kesempatan, ada waktu yang banyak untuk dia berlatih, bermain kecapi, berlatih, menggunakan alat-alat atau senjata-senjata. Dia menulis puisi, menulis nyanyian yang sampai sekarang kita dapat menikmati hasil karyanya itu. Nah, Daud juga melihat tantangan sebagai peluang. Dia melihat
dengan positif, dengan kacamata positif. Ketika ada tantangan dari Goliat, ketika bangsa Israel semua ketakutan, Daud melihat ini sebagai satu peluang untuk dia dapat berkemenangan. Bukan saja untuk menunjukkan, yang paling utama adalah untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga ada berkat-berkat secara materi yang dapat dia terima ketika dia menerima tantangan dan berkemenangan atas Goliat. Dia bisa mendapatkan harta dari pemberian raja. Bahkan dia diangkat sebagai menantu raja. Dia dibebaskan, keluarganya dibebaskan dari pajak. Jadi, ada peluang walaupun ada tantangan. Ketika ada tantangan sebenarnya di situ ada peluang. Ini yang dia lihat. Daud melihat dengan kacamata positif setiap situasi yang ada yang dia hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat situasi yang sekarang sedang terjadi? Kita tidak bisa bepergian secara bebas, kita di rumah saja. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu ini. Kita lihat situasi ini dengan kacamata positif. Inilah waktu untuk belajar seperti yang dilakukan oleh Daud. Belajar menahan diri. Belajar menahan diri untuk tidak bepergian, belanja, shopping, atau makan-makan di luar sana, atau pergi berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita sukai, yang menjadi sahabat-sahabat kita. Ini waktu kita belajar menahan diri. Ini waktu kita belajar bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesehatan. Bersyukur masih ada makan yang bisa kita nikmati, masih ada berkat yang untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ini bisa juga sebagai waktu untuk kita belajar berwirausaha, karena banyak waktu di rumah tidak pergi kemana-mana. Ini waktu belajar untuk memimpin kelompok kecil beribadah di rumah. Setiap kepala keluarga atau setiap anggota keluarga bisa berlatih bagaimana memimpin ibadah di dalam keluarga. Ini waktu kita belajar bagaimana membimbing anak belajar. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan ini waktu bisa kita mengerti, memahami bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap remeh, kita anggap gampang, ternyata ketika kita dihadapkan pada situasi yang mungkin kita anggap remeh dan gampang, ternyata sulit juga. Misalnya contoh, harus mengajari anak belajar, membimbing anak mengerti pelajaran. Kelihatannya malah gampang, remeh, tetapi nyatanya kita mengeluh juga, sulit juga ternyata. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah waktu kesempatan bagi kita untuk kita melihat situasi walaupun seperti ini kondisinya dan semua orang mengalami hal yang sama, tapi kita melihat ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Ada optimisme. Tanpa optimisme, Bapak, Ibu, dan Saudara, tanpa kita berpikir atau dengan cara pandang positif, kita kalah sebelum berperang. Tetapi ketika kita bisa melihat hal yang positif, maka kita bisa ada keyakinan diri, ada kepercayaan diri, ada semangat, ada energi yang kita bisa pakai untuk menghadapi situasi sulit atau tekanan-tekanan yang menghimpit kehidupan kita. Jadi kunci yang pertama ialah Daud melihat dengan kacamata positif. Yang kedua,
di dalam ayat yang ke-8 di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8, Daud kemudian bertanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sekuat-kuat apapun juga manusia pasti ada keterbatasannya. Dan kita punya Bapa Allah kita yang luar biasa. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 18, 1 Samuel pasal 16 ayat 18. Di situ ada orang yang memberi kesaksian kepada raja bahwa Daud adalah orang yang disertai Tuhan. Orang itu bisa melihat bagaimana Daud disertai Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Kenapa orang bisa melihat Daud disertai Tuhan? Karena Daud senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Dan keberhasilan itu bukan semata karena dia, tetapi karena Tuhan yang menolong. Jadi ada orang yang memberi kesaksian kepada Raja Saul bahwa Daud adalah orang yang disertai Tuhan. Kenapa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian Daud adalah orang yang menghargai penyertaan Tuhan. Daud adalah orang yang menghargai penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai dia, menyertai bangsa Israel, sehingga Daud menghargai penyertaan itu. Sebagai bukti, ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan, karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia menghargai pengurapan, penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, termasuk juga atas Saul dan juga atas dirinya. Daud adalah orang yang mempercayai penyertaan Tuhan ketika dia berhadapan dengan Goliat. Dia dengan kepercayaan diri karena Tuhan menyertai dia. Daud mempercayai penyertaan Tuhan atas hidupnya. Yang kemudian atau yang keempat, Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan menyertai dia, oleh karena itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Akankah dapat aku susul mereka? Dan Tuhan menjawab, kejar, karena engkau dapat menyusul dan dapat membebaskan para tawanan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, apakah dalam situasi seperti ini kita masih mengandalkan Tuhan? Apa bukti-bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan? Apakah orang lain di luar sana melihat bahwa Tuhan menyertai Bapak, Ibu dan Saudara? Karena Bapak, Ibu dan Saudara selalu melibatkan Tuhan di setiap permasalahan, di setiap kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara. Apakah kita menghargai penyertaan Tuhan? Oh, Tuhan menyertai saya, oleh karena itu saya menjaga kekudusan hidup saya. Oleh karena itu saya berhati-hati di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Karena Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu melihat akan apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, akan apa yang saya katakan. Sebagai satu penghormatan, penghargaan atas penyertaan Tuhan, di mana saja dan kapan saja kita, saya dan Bapak, Ibu dan Saudara semua harus selalu menyadari bahwa Tuhan hadir di situ pada waktu itu, pada tempat itu, dan Tuhan melihat, mendengar
setiap perbuatan, perkataan, bahkan dari dalam hati kita yang paling dalam pun Tuhan mengetahui. Sehingga kita tidak sembarangan di dalam bersikap, bertindak, ataupun bertutur kata. Nah, apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan di dalam setiap keputusan yang akan kita ambil di dalam kehidupan kita? Keputusan misalnya mau mengambil pasangan hidup. Ketika menentukan pasangan hidup, menentukan calon suami atau calon istri, apakah bertanya, apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Ketika mau bekerja, masuk ke dalam sebuah pekerjaan, apakah kita bertanya, apakah ini kehendak Tuhan untuk saya bekerja? Dan masih banyak hal lain yang mana kita harus mengambil keputusan. Apakah sebelum kita menentukan keputusan itu kita bertanya kepada Tuhan dan kita mendapat penegasan dari Tuhan, ini yang harus saya pilih dan saya ambil. Daud melakukan, dia bertanya, lalu dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, selain Daud melihat dengan kacamata positif setiap situasi dan kondisi, dia mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dia tidak mau berdiam diri. Dalam situasi yang sulit ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang kita harus di rumah, tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kenapa? Karena jika kita berdiam diri, kesulitan tidak dapat kita hindari. Kesulitan tetap ada. Bila kita bertindak, pasti kesulitan akan beranjak. Tuhan mau tolong kita, tetapi apakah kita mau menolong diri kita sendiri? Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Apakah kita mau melangkah menyambut pertolongan itu? Jadi jangan kita berdiam diri. Nah, ketika Daud akan menghadapi Goliat, kakak-kakaknya merendahkan dia. Tetapi Daud berkata, apakah harus diam saja? Kakak-kakaknya diam saja, tidak ada yang dia lakukan. Tetapi Daud melakukan apa yang dia yakini, yang Tuhan tunjukkan. Karena diam saja tidak ada gunanya. Jika kita bertindak, maka kesulitan pasti beranjak. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang keempat, kunci keberhasilan Daud di dalam bertahan dalam beban dan berkemenangan dalam Tuhan adalah bertindak bijaksana. Bertindak bijaksana. Ketika Daud mengejar gerombolan orang Amalek itu, ada seorang budak yang ditinggalkan oleh orang Amalek. Dia tidak tahu pada awalnya siapa dia yang sedang tergeletak, tidak berdaya antara hidup dan mati. Lalu Daud dan rombongannya berhenti dari pengejaran dan dia merawat orang yang setengah mati ini. Diberi makan, diberi minum sehingga dia segar kembali. Di saat dia harus berpacu dengan waktu, karena jika Daud tidak cepat-cepat maka gerombolan itu semakin jauh dan mungkin Daud tidak bisa mengejarnya. Ini kepentingan kelompoknya Daud, kepentingan pribadinya Daud untuk menyelamatkan kedua istrinya. Tetapi di tengah situasi kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya, Daud masih sempat
melakukan tindakan kemanusiaan yang luar biasa, yaitu dia menolong orang yang sedang sakit dan hampir mati. Dan justru karena pertolongan Daud ini terhadap orang budak ini, maka budak ini bisa menolong Daud untuk menunjukkan jalan, memimpin rombongan itu menjadi penunjuk arah bagi rombongan Daud itu untuk menyusul orang Amalek. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah situasi yang sulit seperti ini, apakah kita masih memiliki kepedulian terhadap sesama? Masih bisa berbagi, masih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan kita? Apakah kita mau memberi waktu, memberi tenaga, memberi harta kita untuk menolong orang lain demi atas nama kemanusiaan, tanpa melihat siapa dia? Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap budak itu ada tandanya. Setiap budak itu dikasih tanda lubang di telinga sebelah kiri, ada tandanya. Itu berarti budak, dia ada anting-anting atau giwang atau apa yang menjadi tanda di telinga sebelah kirinya. Jadi ketahuan ini budak. Daud tetap menolong walaupun dia adalah seorang budak. Dia tidak melihat kelas sosial dari orang itu, walaupun dia dalam situasi yang buru-buru karena dalam pengejaran terhadap orang Amalek. Ini satu teladan yang luar biasa. Di tengah situasi yang sulit ini, mari kita bergandeng tangan atas nama kemanusiaan tanpa melihat siapa dia, apa kelas sosial ekonominya. Mari atas nama kemanusiaan kita menolong, bergotong royong satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, inilah Daud dengan pertolongan Tuhan. Dia bertahan dalam beban dan berkemenangan. Kuncinya ialah melihat dengan kacamata positif, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan menyertai, menghargai penyertaan Tuhan atas hidup kita. Dan yang ketiga, mau melakukan sesuatu, tidak berdiam diri, mau bertindak supaya kesulitan beranjak. Yang terakhir, bertindak bijaksana, tetap melihat nilai-nilai kemanusiaan dan melakukan hal-hal yang baik atas nama kemanusiaan tanpa melihat siapapun dia, apa kelas sosial ekonominya. Inilah kiranya menjadi kunci bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bertahan dalam beban dan berkemenangan di jalan Tuhan. Melihat dengan kacamata positif, mengandalkan Tuhan, dan tidak mau berdiam diri serta bertindak bijaksana. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan Tuhan terus menolong dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Kami boleh belajar dari hidup Daud, yang mana Daud dapat bertahan dalam beban, bahkan berkemenangan di jalan Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami boleh berkemenangan di dalam segala situasi, segala musim kehidupan kami. Kami berdoa
untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Gereja Baptis Indonesia Cipinang. Tapi kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, kiranya dapat bertahan di dalam situasi-situasi seperti ini. Kami terus berdoa kiranya tangan Tuhan campur tangan atas kehidupan bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain yang sekarang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Serahkan di dalam tangan kuasa-Mu para pengambil keputusan kebijakan untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat, yang cepat, dan juga yang cermat, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat, umat Tuhan, juga seluruh penduduk Indonesia, bahkan penduduk negara-negara lain yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sama seperti kami, berjuang melawan COVID. Kiranya semua rakyat, semua masyarakat Tuhan dapat mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa, karena kami tahu bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kami perlu menghargai, kami perlu menaati apa yang mereka perintahkan, karena itu untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapak, kiranya masyarakat semua dapat taat menjaga peraturan pemerintah, protokol kesehatan yang ditetapkan. Berdoa ya Tuhan juga untuk para medis, para tenaga kesehatan, para karyawan pegawai rumah sakit yang mengurusi administrasi, mengurusi kebersihan, mengurusi keamanan dan lain sebagainya. Tuhan kiranya Engkau menolong, terutama bagi para medis, berhadapan langsung dengan para pasien COVID. Beri pada mereka perlindungan, hindarkan dari terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa, beri kepada mereka semangat, beri kepada mereka ketulusan untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang menderita. Berdoa untuk para pasien yang dirawat baik di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing mandiri secara mandiri mengisolasikan diri. Tuhan kiranya Engkau akan menolong, beri kepada mereka daya tahan tubuh yang kuat, imunitas yang tinggi untuk melawan virus yang berusaha untuk mengalahkan tubuh mereka. Beri optimisme, semangat ya Tuhan, hingga imunitas mereka menjadi tinggi dan berhasil lewat masa-masa sulit dan juga sehat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga pasien, diberikan mereka kesabaran, diberikan mereka semangat untuk memberikan dukungan kepada para pasien yang sedang dirawat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID ini. Tuhan kiranya akan menolong. Lebih dari itu semua ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan, kiranya dengan hikmat bijaksana dapat menjalani kehidupan hari demi hari, walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, tetapi biarlah mereka dapat bertahan bahkan berkemenangan, karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka melihat dengan kacamata positif, karena mereka mau bertindak, tidak mau diam saja, dan karena mereka bertindak bijaksana. Terima kasih Bapak, Bapak sudah menyampaikan isi hatimu, bila firman-Mu terpaterai di dalam kehidupan setiap jemaat. Di dalam nama Kristus Yesus, Bapak mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya kembali sekarang kepada
Pendeta Dwi Kurniati yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan menjadikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan akan menjadi dasar bagi setiap kehidupan kita hari demi hari. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian dalam Yesus. Doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Dwi Kurniati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita pada saat ini. Mari kita berdoa untuk kepala menghadap hadiratnya. Bapa, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Sehingga Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal rela mati memenuhi kehendak rencana Tuhan untuk menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang begitu besar, karena kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu besar. Kalau Engkau ya Bapa tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus,
kalau Tuhan kami Yesus Kristus tidak menyayangkan nyawanya untuk kami semua, Dia pun juga, Engkau juga ya Tuhan, Engkau juga ya Bapa, Engkau Bapa Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, akan memberkati kami, akan melimpahkan rahmat atas kami, sehingga kami ya Bapa boleh menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur. Terima kasih Bapa, kiranya rahmat-Mu ya Allah Bapa, pertolongan dan kekuatan-Mu ya Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, persekutuan dan karunia Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetap sehat dan terus setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya.